passion dari tokoh-tokoh di Alkitab. Saya kebagian hari ini soal Peter. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai boleh history atau sedikit sifat-sifat Petrus, karakternya, apa yang dia telah perbuat, dan sedikit setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus adalah murid yang pertama, yang waktu itu Tuhan Yesus jalan di Danau Galilea, dia melihat Petrus dan saudaranya Andreas. Maka dipanggil Tuhan, ikutlah aku, akan kau jadikan engkau penjala manusia. Dia tanpa pikir panjang lebar, dia tinggalkan, dia ikut Tuhan Yesus. Itu pertama. Kedua, orangnya itu sangat impulsif, cepat sekali bereaksi. Kalau saudara pernah baca mengenai keadaan di Getsemani, malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia begitu cinta pada Tuhan Yesus, mau membela, mau memprotek Tuhan. Sehingga siapa yang akan menangkap dia, sampai salah satu orang yang mau menangkap itu kupingnya kena pedang dia. Karena dia begitu, bergairah sekali. Petrus orangnya, dia menganggap yang paling kuat. Paling kuat tuh, kuat dalam pendiriannya. Ya dalam semuanya saya tidak mungkin saya menyangkali Tuhan Yesus, tidak. Setelah dari Getsemani, Tuhan Yesus dibawa karena dihadapkan di imam-imam besar. Di situ memang semua murid Tuhan Yesus lari semua. Tapi dia juga takut-takut, dia lari, tapi dia ingin tahu, dia masuk sampai diketahui oleh seorang wanita, "Hei, engkau adalah teman dari Yesus, engkau orang Galilea." Dia menyangkal, tidak, saya tidak kenal Yesus. Terus waktu dia sudah menyangkal 3 kali, dia ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus ini orangnya berani mengutarakan pendapat. Orangnya itu spontan. Pada suatu hari, si Tuhan Yesus berkata begini, "Saya akan ke Yerusalem. Di situ saya akan menghadapi banyak sekali pencobaan." Lalu dia dengan spontan juga dia katakan, "Oh Tuhan, Allah akan menjauhkan hal itu semua daripadamu. Tidak akan menimpa pada engkau." Sampai Tuhan Yesus bilang apa? "Enyah engkau, iblis." Maksudnya orang yang menghalangi rencana Allah. Tapi dia tidak peduli, dia mengatakan saja, dia berani sekali. Dia tuh takut-takut tapi berani juga. Pada suatu keadaan, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, muridnya disuruh berangkat dulu. Kamu naik perahu ke seberang sana. Tuhan Yesus berdoa. Tapi sampai di tengah jalan, sampai kira-kira jam 3 ada angin sakal, angin yang keras dari belakang. Kalau saudara yang sudah pernah ke Israel, ini disebut danau. Orang ada yang nyebut laut. Disebut Danau Tiberias, Danau Galilea ini. Sebetulnya danaunya tidak luas, tapi anginnya bisa luar biasa. Waktu ada angin begitu, muridnya ketakutan. Lalu dari jauh datanglah seorang, dikira hantu. Mereka takut semua, hantu. Padahal Tuhan, ini aku, gak usah takut. Lalu waktu Petrus lihat itu, dia tidak pikir panjang lagi. "Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku jalan." Disuruh jalan. Begitu kena angin, dia tenggelam. Diangkat Tuhan. Berarti apa? Tanpa pikir dia jalan, tetapi setelah itu dia juga ragu-ragu. Rasa angin sedikit, keadaan di sekitarnya sini, dia jatuh. Orangnya juga ini, ya tadi sudah disinggung, orangnya spontan, berani mengutarakan pendapat. Demikian pada suatu saat Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Lalu ada yang menjawab, "Wah, engkau itu Yohanes Pembaptis, engkau itu Elia, engkau itu Yeremia. Tapi yang satu ini, yang Petrus ini nyeleduk, engkau Mesias, anak Allah," katanya.
Lalu Tuhan Yesus bilang nih, oh kalau demikian, bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Allah yang hidup. Berdasarkan batu karang yang teguh ini, akan kudirikan jemaatku. Di sini merupakan profesi sebetulnya. Tuhan Yesus sudah mengetahui, sekalipun Petrus naik turun, begini semuanya, tapi imannya teguh luar biasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, kau ikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, lepaskan di surga. Jadi apa saudara? Kuasanya luar biasa. Nah, inilah sedikit background. Dan pada hari Pentakosta di Upper Room, di situ ada lawatan Roh Kudus, like almighty wind, seperti angin yang kencang. Semua dapat seperti lidah berapi, dipenuhi Roh Kudus. Pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang datang di Yerusalem. Di Yerusalem, dan dari macam-macam, ada dari Macedonia, ada Kobodia, semua, ada dari Libya, ada semua. Lalu murid-murid Tuhan ini bisa berkata macam-macam. Lalu orang-orang itu bilang, kok aneh ini orang Galilea kok saya bisa mengerti karena berbicara bahasa saya. Lalu ada yang nyeleduk, oh mereka ini mabuk. Petrus tanpa ada yang suruh, dia berdiri. Saudara-saudara, mereka tidak mabuk. Ini baru jam 9 pagi. Lalu dia mulai mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, kalau bagi saudara yang percaya, yang sudah disalibkan, mati, sekarang bangkit. Pada hari itu dia berkhotbah, dia mengatakan sampai semua orang berkata, bilang begini, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya berbuat? Banyak orang mengatakan demikian. Bertobatlah dan hendaklah engkau dibaptis. Pada hari itu ada 3.000 jiwa. Luar biasa. Nah, sekarang yang penting, setelah Tuhan Yesus mati, dia sekarang bangkit, tapi belum naik ke surga. Dia sudah memperlihatkan diri 2 kali. Sekarang diperlihatkan lagi di mana saudara? Juga di Danau Tiberias. Memang Tiberias dan Galilea ini seolah-olah pusat atau tempat banyak sejarah. Tuhan Yesus cari murid di situ. Sekarang Tuhan Yesus mau deal dengan Petrus. Banyak sekali sejarah atau hal-hal yang penting terjadi di sekitar Galilea. Pada suatu hari, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri 2 kali pada murid-muridnya, banyak muridnya itu yang tidak tahu jelas apa tuh tugasnya. Setelah Tuhan Yesus seperti gembala, seperti domba yang kehilangan gembala. Lalu Petrus berkata begini sama teman-temannya. Itu ada yang pada saat itu di situ ada Thomas, ada Nathanael, dan ada 2 lagi yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes dan James, Yakobus. Petrus berkata gini, saya mau menangkap ikan. Karena mereka tidak tahu apa yang akan dikerjai. Lalu yang lain, saya ikut kamu. Tidak ada yang mengangkat Petrus itu sebagai pemimpin. Tetapi kalau dia mengajak, ada saja yang mau mengikut. Luar biasa. Ini sudah mulai mereka trennya mau kembali ke kehidupan yang lama. Karena mereka kehilangan seolah-olah gembalanya. Saya mau nangkap ikan lagi. Padahal tugasnya apa? Mereka sudah mestinya menangkap jiwa-jiwa. Pada suatu kesempatan itu, mereka nangkap ikan semalaman. Nggak dapat apa-apa mereka. Tidak dapat ikan. Lalu hari mulai terang. Mulai terang itu berarti saya bisa lihat kalau di situ ada orang. Lalu dari pinggir pesisir itu terdengar suara. Adakah lauk pauk padamu? Lauk pauk itu maksudnya ikan. Jawabnya mereka ngerti, tidak ada.
Kalau begitu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Ditebarkan, dapat ikan banyak sekali. Lalu murid yang dikasihi Tuhan, memang di sini tidak ditulis, tapi yang dimaksud itu adalah Yohanes. Oh, itu Tuhan. Begitu dengar Tuhan Yesus, Petrus yang tadinya tidak pakai pakaian, dia pakai pakaian langsung terjun. Karena sudah perahunya juga tidak terlalu jauh dari pesisir, kurang lebih 200 hasta. Di pinggir situ dilihat, oh Tuhan Yesus. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, dan mereka masih tidak tahu benar siapa ini. Tapi Petrus melihat di pesisir, ada api, sudah mulai dibakar, ada ikannya, ada rotinya di atas panggangan. Begitu sudah nyampe di pesisir, Tuhan Yesus berkata, berikanlah ikan yang baru kau tangkap. Lalu ditarik perahunya, ambil ikannya, 153 ikan tanpa netnya atau jalannya itu koyak. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, ayo duduk sini, sarapan itu breakfast. Sudah makan semua. Nah, disinilah yang penting. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes 21. Di sini kuncinya luar biasa, saudara. Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, inilah pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus membukakan rahasia. Mengapa engkau bertanya sampai 3 kali? Apa kegunaannya? Dan apa faedah bagi kehidupan Petrus dan bagi kehidupan kami pada saat ini? Terima kasih Tuhan. Amin. Waktu saya bacakan berulang-ulang 3 kali, mungkin di sini sudah ada yang bosan juga. Sudah tahu itu sudah. Kok terus tanya saja apakah Petrus mengasihi aku? Coba kita bayangkan sendiri saudara. Kalau kita ditanya seseorang, kita sudah mengatakan, ditanya lagi, ditanya lagi. Apakah kita tidak merasa kadang-kadang jengkel? Ini sudah tak kasih tahu kok terus-terusan ditanyakan. Jadi apa sebenarnya rahasia? Passion itu semangat yang luar biasa dari Petrus. Saya nggak tahu apakah hari ini adalah topik yang terakhir mengenai tokoh Alkitab, mengenai passion. Tetapi saya ingin mengulangi sesuatu. Apakah sebenarnya passion itu? Saya minta di Titus 2 ayat yang ke-14. Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dalam Indonesia disebut rajin. Bagi Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan, sudah menyelamatkan kita dari segala kejahatan, kita ini dijadikan suatu imamat, suatu bangsa yang dikuduskan untuk Dia. Dan Dia harapkan supaya kita rajin berbuat baik.
Rajin berbuat baik dalam pengertian ya memang kita nolong orang itu semua baik. Tapi yang dimaksud itu rajin berbuat baik ini. Karena ini adalah kabar baik, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, saya tidak akan baca semua, itu kata rajin disebut zealous. Z atau Z-E, ya, C-E-A-L-O-U-S, zealous. Zealous. Apa artinya zealous ini? Artinya adalah desire, to desire earnestly, to boil, seperti air yang mendidih, bakar, panas sekali. Full of character, karakternya itu waduh mantap begitu. Intense enthusiastic, dia terus waduh orangnya entusias, penuh gairah. Lalu devoted to a purpose, tujuannya itu fokus sekali. Jadi tidak hanya rajin saja, ini kalau saudara mau lihat lebih lanjut, kalau di dictionary-nya sih hampir sama, cuma ya kerja sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara mau lebih dalam lagi, bacalah di linear Greek-nya, yang ini dalam bahasa Inggris, keterangan Greek dalam bahasa Inggrisnya yaitu api, seperti api, kalau besi dibakar itu merah. Merah itu panas sekali, saudara. Jadi kalau kita penuh dengan zealous atau dengan passion yang Tuhan berikan, orang kalau dekat-dekat bisa kena panas, saudara. Kena panas itu ya seperti Petrus itu bilang, wong ngomong begitu saja semua mau ikut. Ini aja luar biasa. Ya itu sedikit mengenai passion. Jadi sekarang yang akan kita bahas hari ini adalah apa rahasia Petrus mempunyai itu passion, mempunyai itu zealous, hasrat yang luar biasa. Ada 3 hal, saudara. 3 P. P yang pertama adalah personal. Personal itu pribadi. Waktu Tuhan Yesus menanyakan Petrus setelah sarapan tadi, dia tanyakan itu Simon Petrus, Petrus anak Yohanes. Kalau di situ ada beberapa Petrus, dan yang anaknya Yohanes biasanya ya cuma 1 biasanya. Ya bisa juga kalau orangnya kebetulan samanya Yohanes. Tapi chance-nya sedikit. Itu tujuannya apa, saudara? Pribadi. Pada saat ini, sekarang ini juga, pertanyaan itu berlaku juga bagi kita. Hei Hans, apakah engkau mengasihi aku? Ganti, engkau tuh ganti nama saudara sendiri-sendiri. Apakah kita masing-masing mengasihi Yesus? Apakah kita mengasihi? Lalu jawabnya kita pasti bilang, ya saya mengasihimu. Tapi Tuhan Yesus, waktu dia bertanya ini kepada Petrus seperti laser matanya. Menatap mata Petrus, tapi dia menatap hati Petrus juga. Dia mengetahui, betul engkau mengasihi aku, tetapi engkau masih menyimpan di dalamnya banyak hal-hal. Waktu ditanyakan begitu Petrus langsung kaget, dia takut, wah pasti ini Tuhan Yesus tahu ini. Pasti dia tanya waktu aku bohong, waktu aku menyangkal dia di depan imam-imam besar, semua di pelataran itu. Tapi Tuhan Yesus waktu bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia diam, dia tunggu. Itu chemistry mulai berjalan di dalam hati dan dalam pikiran kita. Mulai berjalan. Tapi Tuhan melihat, janganlah takut, aku sahabatmu. Bukankah kalau kita berbuat salah, lalu kalau diingatkan begitu, aduh pasti ini mau tanya soal itu, yang dulu-dulu mulai keluar. Tapi lain dengan percakapan Tuhan Yesus pada saat ini. Karena mata dia melihat mata dan melihat hati kita. Kalau laser atau Röntgen atau MRI sekarang dengan teknologi yang luar biasa modern untuk kesehatan, untuk semuanya di rumah sakit luar biasa, saudara. Dulu nggak ada orang yang bisa melihat jantung disentuh paling ya Röntgen lah, saudara. Dulu masih ada. Tapi sekarang luar biasa, kita bisa tahu jelas semuanya. Ini Tuhan Yesus tidak hanya tahu saja, tapi tahu apa yang di pikiran juga, yang bakal atau yang kita terima, atau yang kita pikul, atau yang kita ingin katakan, dia tahu semua, luar biasa. Lalu Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan, keluarkan semua, jangan simpan itu di dalam hatimu.
Karena aku adalah sahabatmu. Aku akan tolong kau. Bebaskan. Supaya engkau menikmati sukacita yang luar biasa. Terutama perasaan guilty atau self-condemnation atau menuduh diri, itu sesuatu yang tidak perlu saudara simpan atau tidak perlu saya simpan. Kalau orang sudah mangkel atau benci atau sama orang terus nggak bisa hapus, saya orangnya begini kok, kalau sudah begini ya begini. Biarpun orang Kristen atau apa, dia tidak peduli. Sering masih ada itu orang begitu. Saya kira kalau orang sudah jadi Kristen atau yang sudah jadi terima Tuhan, waduh ya sudah bisa mengampuni dengan enak, dengan cepat, dengan lega. Tapi banyak orang masih ada itu menggandolin atau keracing pegang terus itu di dalam hatinya. Bahkan kalau orang menyimpan itu semua, dia akan menjadi banyak sekali pikiran, takut, khawatir. Itu tidak perlu kita simpan di sini. Mari kita baca di 1 Yohanes 4:18. 1 Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maksudnya, makanya Tuhan tanyanya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Jadi kuncinya sebetulnya ikut Tuhan itu gampang. Hanya satu, mengasihi dia. Kalau mengasihi dia, karena Allah itu kasih, Allah, Yesus, Roh Kudus jadi satu, Tritunggal. Jadi kalau kita di dalam kasih, kita itu di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Apapun yang kita perlukan, dia sudah supply, dia sudah sediakan. Itu luar biasa sekali. Iblis yang diincar atau dituju, dia mau bikin kita apa saudara? Ragu-ragu. Percuma baca ini toh tulisan manusia, ini zaman dulu, ini sudah tidak berlaku lagi. Iblis terus mulai ganggu, mulai terus entice, ganggu dia. Sehingga kita sering bingung, sering ragu-ragu dalam segala hal. Bahkan ada yang takut, saya menghadapi ini, sakit, ini sudah tidak ada harapan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, serahkan, mohonlah padaku, mintalah dengan kasih karunia, dengan kuasa dia. Apapun hasilnya urusan Tuhan, tapi yang penting kita jalankan apa yang Tuhan mau. Nah, kita harus belajar hari ini. Kasih luar biasa. Karena kalau kita mempunyai kasih, kita tidak perlu takut. Kalau kita takut berarti apa? Kita tidak benar-benar berserah kepada Yesus sumber kasih. Karena di situ dijelaskan ketakutan mengandung hukuman. Kalau kita takut sesuatu, wah sudah ingat nanti hukumannya apa, nanti begini. Karena di dalam sini ada gadget. Gadget itu yang seperti radar. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar, langsung kasih tahu. Roh Kudus sekarang istilahnya, itu yang memberitahukan kepada kita. Nah itu yang pertama, pribadi. Pribadi itu perlu saudara. Kita bisa mendengarkan banyak sekali khotbah. Kita bisa baca Alkitab dari permulaan sampai akhir. Kita bisa menyanyi, mendengarkan tip berpuluh-puluh. Baca buku pun entah berapa puluh. Tetapi hanya satu saudara adalah pribadi, yaitu kita sendiri. Kalau kita tidak berhadapan dengan Tuhan yang menatap mata dan hati kita. Dan kita dengan honest, jujur, sincere dengan kebenaran yang keluar dari sini. Kita mengatakan, ya Tuhan, inilah aku. Kalau memang saya salah, ada kekurangan, tunjukkanlah. Saya mau Tuhan mengikut Engkau lagi. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba itu adalah jiwa saudara. Jadi saudara tidak perlu mesti jadi pastor dulu karena menggembalakan jemaat di sini. Tuh. Di mana saja kalau kita memberitakan hal Yesus, kebaikan Yesus, kita bersaksi kemurahan Yesus, kebesarannya dia atau apa, itu saudara sudah sebagai tadi apa? Iman-iman. We are the royal priesthood.
Kita itu sudah dipakai Tuhan. Yang kedua adalah publicly. Publicly. Waktu sarapan ada beberapa murid-murid Tuhan juga di situ. Waktu Tuhan menanyakan kepada Petrus, yang lain juga mendengar, saudara. Seperti Thomas, Nathanael, dan 2 orang lagi itu ya Yohanes sama Yakobus, itu mereka mendengar. Dan mereka pun ingat, waduh itu ya saya juga loh. Waktu di Getsemani saya lari juga itu. Nah, supaya dikatakan di depan umum, supaya orang-orang di sekitar situ juga mendengar pengakuan dari Petrus yang sekarang dia, Tuhan saya mengasihimu. Supaya mereka pun di dalam hatinya juga, saya juga mau Tuhan mengasihimu. Saya percaya juga pada saat ini mungkin ada beberapa orang di sini yang di dalam hatinya, iyalah saya yang dulu-dulu itu banyak begini, tapi saya mau Tuhan mengasihimu. Karena engkau itu sahabat, engkau itu maha pemurah, engkau itu mau mengampuni, engkau itu mau membimbing aku, engkau itu mau memberitahukan, engkau mau berjalan bersamaku. Apapun yang saya hadapin, biarlah serahkan pada Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh bekerja dengan bebas. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan sebenarnya hidup dan mati. Pertanyaannya gampang sekali kok. Apakah engkau mengasihi aku? Banyak orang Kristen atau banyak orang lah, jasmaninya hidup, wah hidup ini. Tapi terutama kalau sudah sendirian, saudara, di kamar atau dalam keadaan apa, dia sedih. Biarpun orang tenar lah, yang ternama, celebrity, yang make money, yang tingkatnya namanya tenar luar biasa. Saudara jangan kira itu enak, saudara, belum tentu. Belum tentu. Tapi terus bukan bilang gini, ya kalau gitu yang kaya saja belum tentu saya begini saja, dah terus saja. Bukan begitu, saudara. Bukan. Tuhan Yesus, percayalah kita mempunyai Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup kita. Asal kita melakukan bagian yang kita bisa kerjakan, Tuhan Yesus akan mengerjakan yang kita tidak sanggup. Tadi do you part itu apa? Bagian apa yang Tuhan mau kami kerjakan, dan sisanya serahkan Tuhan. Jadi, jadilah anak Tuhan yang menikmati, saudara. Menikmati. Saya bersyukur dapat kesempatan tadi malam kita berfellowship dengan seorang ibu yang 95 tahun. Luar biasa. Saya tidak perlu sebutkan siapa-siapa begini, tapi ibu ini selama 90 tahun dari perkataannya, dari dia anunya, wow luar biasa. Dia cinta Tuhan, dia begini. Rasa saya dia itu sudah ready. Berkali-kali bilang, iya senang ketemunya masih muda-muda. Saya jadi ikut muda katanya. Soal muda, soal tua, umuran atau apa itu bukan soal, saudara. Itu hanya semua di sini. Tapi yang penting, selama kita masih bisa bernafas, selama Tuhan masih izinkan kita semua hidup di dunia ini, enjoy, be joyful, bersukacitalah, bergembiralah, terimalah apa yang Tuhan sudah berikan sebagai bagian kita pada saat ini. Tapi bukannya terus kita mangga, ya sudahlah begini, kalau kerja ya seenaknya, tidak. Tapi dengan zealous, yaitu dengan passion. Kalau saudara kerja bagian apa? Soal contohnya saja ya, ini ekstrimnya. Saudara kerja di kantor tapi di bagian belakang, tidak tahu bersih-bersih, tidak tahu apa. Kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pasti waktunya Tuhan ada yang melihat, oh ini orang ini luar biasa ini, talentnya lebih nih, dipromot saja dia naik. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia luar, apapun yang kita lakukan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan wholehearted, itu namanya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, P yang ketiga, publicly. Yang satu itu personal, itu penting. Nomor satu di situ. Kita semua tidak bisa mengubah saudara. Baik pastor, baik orang tua, baik teman, baik mama, baik papa, tidak bisa. Melainkan kita sendiri, pribadi kita sendiri, dengan pertolongan Tuhan.
Lalu kita kalau sudah dibebaskan dari dalam, publicly kita kemana saja kita bebas. Tidak ada yang mendakwa. Kamu ngomong saja, kamu bisanya kalau bisa di gereja. Kalau apa perbuatanmu, no. Kalau itu memang benar, saudara lakukan, saudara kurang, salah, lekas. Kalau begitu diingatkan Roh Kudus, minta ampun. Tapi saudara akan bebas kemana saja. Maksudnya publicly kita bisa menjadi saksi dia, kita bisa dipakai dia di mana-mana. Yang ketiga tadi, tadi sudah ya publicly. Yang ketiga itu praktek. Nah ini praktek, ini action saudara. Kita baca di 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 sudah ditaruh di situ. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Teruskan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang ke-10, yang 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang terakhir, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Inilah yang ditulis oleh Petrus di dalam pengembalaannya. Jadi Petrus diilhami suruh menulis mengenai ayat ini, dan dia juga mengalami sudah pribadi. Jadi kalau kita ada kesempatan mengembalakan itu, berbicara dengan seseorang yang memerlukan sesuatu dari kita. Maksudnya itu either counsel, ya counseling, either perlu encouragement, either perlu keterangan apa, tanya. Sit down dengan mereka, tapi jangan dengan paksa. Jangan seolah-olah memang kamu ini enggak ngerti sih. Terus dimasukin begini, bukan begitu saudara. Dengan teladan, contoh, dan dengan roh kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kami 5 orang senior, tidak semuanya dari sini senior, kami pergi makan. Senior lah seneng makan toh biasanya. Senior kalau makan mesti cari yang murah, yang enak gitu toh. Atau bayar 1 dapat 2 gitu, seneng toh. Kita pergi waktu itu ke Frank Tomato, so, mungkin saudara tahu toh di Woodbine situ. Waktu mau didudukkan oleh seorang pelayan, waiternya masih muda sekali. Gitu. Are you guys senior? Oh yes. Are you guys about 55, 60? 55, 60? No, we are more than that. Terus yang satu, I am 81 gitu nih. Yang satu lagi, I'm more than 70. 2 orang lagi. I'm 67. Oh dia bilang, what is the secret? What is the secret? Nah, mulai saudara. Kalau sudah orang tanya begitu itu namanya Tuhan buka jalan. Tidak usah, tunggu ya, saya ngambil Bible saya di mobil. Nggak usah begitu saudara. Langsung kita sambil berdiri 2 menit kita bilang, kalau kamu memang mau tahu rahasianya, be joyful, gembiralah. Loh apa begitu saja? Iya, kamu bisa joy kalau kamu nggak simpen di sini grudges. Kamu benci, kamu nggak bisa ngampuni. Oh yes. I try to remember. Nah, ini penginjilan atau ini menggembalakan domba yang sederhana, saudara. Praktis. Nggak usah pakai ini Tuhan Yesus yang bagi kita begini. Kamu harus percaya. Nggak usah, saudara. Kalau ada kesempatan yang memang tempatnya baik, kesempatannya enak, semuanya boleh itu begitu. Tetapi Tuhan tuh memberikan kita wisdom luar biasa. Di mana orang tuh, oh iya ya, smile ya. So we enjoy. Good. That's the most important. Be joyful, smile, and be thankful. Udah, enggak ada berapa menit saudara, cepat, enak loh menginjil itu, seneng. Di mana-mana
Nah, saya percaya semua di sini bisa melakukan hal itu. Tapi nomor satu, jawablah pertanyaan Tuhan Yesus dulu pada saat ini. Gembalakan, apakah engkau mengasihi aku? Jawablah dengan jujur. Ya, jadi jawablah dari hati ke mulut sini dengan jujur. Karena Tuhan mau pengakuan kita pribadi. Nah, tadi sudah di situ, Tuhan itu melengkapi. Kalau kita merasa ada kekurangan, jangan khawatir saudara. Tuhan akan melengkapi. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan mengokohkan. Seperti kalau tanaman kita tempelkan di pohon, mulai ngakar. Itu namanya stek ya, atau ditempel begitu. Itu mulai mengakar. Mengakar itu apa? Terus mulai kalau akarnya nggak kuat, diteguhkan, makanannya dicukupin semuanya, lalu dikuatkan, dikokohkan, menempel. Jadi kalau kita terus menempel sebagai suatu tanaman yang menempel di batang pohonnya. Batang pohon adalah Tuhan Yesus. Jadi luar biasa. Di sini tidak ada slide-nya. Ya. Di 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7 saya bacakan secara cepat. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus sungguh-sungguh berusaha. Yaitu sales tadi. Seperti api. Seperti air mendidih. Kamu terus membual. Menambah imanmu. Kalau kamu sudah punya iman, tambahlah dengan pengetahuan. Ya, dengan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Pengetahuan, penguasaan diri, penting sekali dari situ tadi. Jangan paksa, kalau kita menginjil orang jangan dipaksa, tapi dengan teladan. Ketekunan, kita kesalahan, kita terus menuju bersama dia. Karena kita adalah imamat yang sudah dikhususkan untuk hidup kudus. Dan kasih akan saudara-saudara dan kasih pada semua. Memang kita kasih pada kita di sini semua dan pada saudara-saudara di luar. Nah, sebelum saya akhiri ini, saya ada sesuatu ilustrasi. Secara cepat saja saya bacakan. Dongki, siapa yang tahu dongki? Keledai. Entah bagaimana, saya ini anggapan sejak dulu dongki ini satu binatang yang bodoh. Ada yang anggap begitu, saudara? Ada toh? Banyak toh semua anggap dongki itu, keledai itu binatang yang bodoh. Nah, waktu saya pelajari ini, masa kok bodoh sih? Saya lihat, saya pelajari, ternyata tidak. Dia itu mengandung, hal-hal yang bagus sekali. Ini saya bacakan saja ya, secara cepat ini. Pertama, dongki atau keledai dipakai oleh Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Waktu itu Tuhan Yesus ada palm apa itu? Sandi, Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik keledai. Lidik, bukan naik kereta yang gagah, naik keledai. Jadi keledai itu sifatnya bagus sekali, saudara. Bagus sekali. Ini ya, orangnya itu rendah hati. Disuruh jalan, disuruh apa, ditunggangin. Tuhan Yesus duduknya minggir begini, tidak seperti naik kuda, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya saya jalan terus begitu. Dan tahan di dalam segala cuaca. Sedia dipakai servis untuk orang-orang lain dan semuanya. Kesungguhannya, determinationnya luar biasa. Dia itu setia. Dan determinasinya besar. Contohnya begini, ini ada suatu ilustrasi, ada suatu range besar sekali. Di situ ada perigi yang cukup besar, dalam kering. Mungkin ini yang punya ranch itu mau bikin sumur, saudara. Tanahnya sudah diketuk, ditaruh pinggir. Nggak keluar-keluar, mungkin berhenti orangnya. Percuma ini, sudah diketuk dalam sendiri kok nggak keluar-keluar. Ada keledai, ya kalau dilihat begini ya memang keledai itu ya bodoh ya. Lari, masuk di situ lubang itu. Belum dalam, mulai dia teriak-teriak. Nggak ada yang dengar tuh, saudara. Karena pada waktu itu nggak ada orang. Tanahnya saja di pinggir belum ditutup kembali, orangnya pergi semua. Tapi setelah sejenak dia berhenti, lalu dia mikir ini, sebentar lagi ada tanah datang, cek dari atas, dia goyangkan, begini. Ada lagi goyangkan,
Sini lama-lama tinggi toh, dia pindah yang sudah diinjak-injak ini. Situ tanahnya pergi ke sana. Makin lama, tanahnya makin tinggi karena diinjaklah atas. Jadi keras, tanahnya tahu-tahu dia bisa keluar. Ini menunjukkan apa, saudara? Ilustrasi yang sederhana ini. Dalam keadaan apapun juga, orang yang zealous tidak mau menyerah. Dia terus berusaha. Jadi yang dia waktu diam itu, ini terus bayangan saya sendiri loh ya. Dia berdoa, saudara. Nah, kalau kita jadi keledai yang bodoh nggak apa-apa, saudara. Orang boleh bilang kita keledai bodoh, tapi kita keledai yang hikmat. Dalam keadaan apapun juga, jangan putus asa kita. Kita terus berkobar-kobar, tapi kita doa. Lalu Tuhan bisa kirimkan tanah. Nah, bagian kita apa? Ini ada tanah di kepala, goyang ini. Itu tanahnya. Ada apa? Goyang, usaha. Tapi kalau dia misalkan tidak mau melakukan bagiannya, dikena tanah, aku sudah mati dikubur hidup ini sudah. Tidak, saudara. Kita jadi keledainya Tuhan toh, sudah dipakai Tuhan masuk ke Yerusalem. Kita jadilah keledai yang semangat, yang luar biasa. Ada pencobaan, kipatkan begini. Ada tanah, begini semua. Akhirnya dia bebas. Nah, itulah biarlah kita ambil pelajaran. Passion dari Petrus. Petrus yang naik turun of apa, tapi Tuhan mau pakai. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Luar biasa. Maksudnya Tuhan akan pakai setiap kita yang mempunyai seperti batu karang. Passion dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja pada kami semua. Pada aku sendiri ya Tuhan, pada saudara-saudara kami semua yang mendengarnya.